lurah-lurah biasa diminta oleh wali kota untuk menyumbang. Iya. Jadi biasanya pesan di bank sampah. Jadi kami biasa kadang kebanjiran. Kami mengajar dan mengajar nasabah atau pengurus untuk membuat terus menerima pesanan dari para lurah. Dari sampah dari rumah terus membawa setor sampahnya ke bank sampah, terus kami sebagai pengurus menimbang dan menilai dalam bentuk rupiah, dipindahkan di sini, dicatat di sini. Langsung dicatat manual. Dicatat manual. Setelah itu kami mengajak atau menawarkan nasabah untuk konversi ke tabungan emas. Bahwa kami bukan sekedar teori. Ya, terbukti kemarin nilai yang paling tinggi yang nilai lomba tingkat nasional itu adalah sampah bisa jadi emas. Sampah. Kami memperlihatkan kepada tim verifikasi dari nasabah membawa dalam bentuk fisik sampah, kami menilai dalam bentuk rupiah dan langsung kami top up melalui aplikasi agen, melalui handphone, ya langsung keluar stroke. Jadi dari tim verifikasi langsung nyata dia lihat, bukan cuma cerita. Halo seluruh pemirsa Berita Kota Makassar, saat informasi 4 media bisa dibaca, didengar, dan juga bisa ditonton. Bersama saya Rahma dan juga tim Berita Kota Makassar sedang berada di Jalan Kumbala, tentunya di lorong 2B, tepatnya kita akan mengunjungi salah satu bank sampah yang katanya pemirsa sudah mendapat beberapa penghargaan di tingkat nasional. Seperti apa kisahnya, seperti apa jalan ceritanya, dan siapakah orang itu, kita akan bertemu dengan beliau. Pak Faisal, ini mungkin kita fokusnya di sini dulu deh Pak, di buku tabungan ini. Kenapa sampai ada buku tabungan Pak? Ya, jadi ini buku tabungan manual yang mana mencatat semua jumlah sampah yang dibawa oleh nasabah dalam secara manual. Tulis tangan saja. Jenis sampah itu apa? Plastik, kertas, logam, botol kaca, sampai minyak bekas, semua ditimbang dan diakumulasi di kolom saldo. Ya, setelah jumlahnya kami sudah akumulasi, itu bisa dikonversi ke tabungan emas. Ya, dari hasil sampah yang berupa uang bisa dikonversi ke tabungan emas melalui aplikasi Pegadaian Agen yang cuma cukup lewat HP. Itu terus saldonya langsung berubah menjadi gram emas. Oh, bisa begitu? Iya, jadi tabungan emas ini tabung uang, kalau yang ini tabung sampah. Jadi kita juga mengedukasi masyarakat bagaimana caranya ingat investasi. Dan investasi itu tidak mesti yang besar, bisa dari kecil-kecil mulai dari hasil sampah. Karena nilai Rp10.000 sudah bisa dikonversi ke emas. Siapa sangka kalau ternyata sampah ini bisa jadi emas, bisa jadi uang Pak Di? Iya, dan ini sekarang sudah 6 gram. Ini saldo. Jadi kalau 6 gram itu untuk mengambil atau mencetak dalam emas itu bisa 6 gram. Tapi kalau mau diambil dalam bentuk uang dikali dengan harga emas pada waktu penarikan. Dan perlu kita ketahui harga emas kan cenderung naik. Naik terus? Naik terus. Nah ini kebanyakan masyarakat di lorong ini itu khususnya Pak, atau mungkin yang kita handle itu semua Pak Faisal, dia lebih banyak memilih dari sampah ke uang atau dari uang ke emas? Ya, jadi awalnya memang konsep di sini kita meniru konsep di bank. Menabung, bawa uang kalau di bank sampah bawa sampah. Semua kami fasilitasi nasabah satu buku tabungan bank dan diberi harga di kolom saldo. Semua diakumulasi sampai di hari yang terakhir seperti ini. Terus kami mengedukasi nasabah kalau di Bank Sampah Asoka itu punya inovasi memilah sampah menabung emas. Yang mana program ini adalah produk dari Pegadaian yang mengajarkan kami untuk belajar berinvestasi. Ternyata investasi itu tidak butuh uang yang besar. Ternyata bisa dari uang yang terkecil, ya itu bisa juga dari hasil sampah. Karena terbukti dari nilai 10.000 hasil sampah sudah bisa dikonversi ke tabungan emas. Diendapkan di buku tabungan biasa saja selama 1 tahun 1 juta di sini contoh tidak bergerak, tidak ada bunga dan tidak ada potongan administrasi karena itu buku manual. Berarti ini pure uangnya nanti akan dicairkan itu pure ke orangnya Pak? Orangnya. Tidak ada biaya administrasi dan tidak ada berbicara bunga. Ya, karena buku manual. Tetapi kalau dia saldonya dialihkan ke sini memungkinkan nilai yang 1 juta ini apabila harga emas naik otomatis jumlah tabungan nasabah juga naik. Oke, jadi menguntungkan bagi warga yang sangat menguntungkan. Ya. Ketahui jalan yang sebenarnya sampai itu bisa bernilai ekonomi dan bisa membawa berkah. Iya. Ini bisa jadi uang, bisa juga jadi emas. Terbukti saya sendiri bersama istri sudah daftar haji. Oh, Masya Allah. Ya, dari hasil sampah. Kebetulan haji juga itu ada produk di Pegadaian namanya Arum Haji yang menjaminkan emas 3,5 gram dan kita menyicil selama 1 sampai 5 tahun dan saya pilih 5 tahun. Berarti dapat privilege tersendiri Pak, dapat kesempatan lebih istimewa. Awal. Iya.
Begitu. Itu kelebihannya. Kelebihannya. Iya. Berarti ini sudah hampir bagi berangkat haji nanti Pak. Insya Allah. Tahun ini yang berangkat saya cek 2012. Masya Allah, berkat dari program ini semua. Iya. Oke, nah ini ada beberapa juga Pak, selain ada buku tabungan, saya lihat beberapa ada barang-barang yang didaur ulang. Boleh mungkin Pak kita bahas satu-satu? Betul ya. Iya. Jadi ini sampah-sampah yang tidak punya nilai. Berarti ini tidak bisa dijual Pak? Atau Bisa, setelah jadi begini, setelah jadi produk sudah bisa. Jadi awalnya ini kresek, kresek yang tidak punya nilai jual di bank sampah pusat. Jadi kami bagaimana caranya membuat suatu karya atau kerajinan. Daripada dibuang, mending kami manfaatkan untuk padatkan dalam wadah botol yang namanya EcoBrick. Setelah banyak, Ya, ini kalau jadi apa ini, Pak? ini kalau 19 botol Mbak Rahma sudah bisa jadi sofa mini. Sofa mini? Ya, sofa mini. Nanti dia bentuknya bulat. Ya, dililit dulu dengan lakban. Jadi modelnya seperti ini. Ya, kaki-kaki ini. Kakinya ini di bawah. Ya. Jadi kalau sudah 19 botol itu sudah kuat. Sama dengan lidi. Kalau lidi kan kalau banyak kan bisa kalau digabungkan satu kan bisa menjadi sesuatu yang, tapi kalau tidak, lidinya cuma satu kan tidak ada gunanya. Kalau ini olahan sampah organik yang namanya ekoenzim. Ekoenzim. Ya, ekoenzim ini dari fermentasi kulit buah. Kalau untuk resepnya itu 1:3:10. Satunya itu memakai gula merah, 3-nya itu kulit buah, dan 3 kilo itu 10-nya itu air. Ya, dan difermentasi selama 3 bulan. Makanya ditulis tanggal pembuatan, tanggal 8 bulan 6, 2025. Tanggal panen, 3 bulan ke depan. 3 bulan ke depan sudah dipanen. Ya, ini hasilnya. Ini biasa kita pamerkan Pak atau? Iya. Kalau ada kegiatan pameran biasa kami dipanggil untuk pameran-pameran biasa yang diadakan oleh Pegadaian juga biasa ada. Tempo hari itu di Rotterdam, kami membawa semua. Membawa semua ya, itu Pak. seperti yang begini biasa tempo hari waktu masih F8 ya. Kita bawa itu. Lurah-lurah biasa diminta oleh wali kota untuk menyumbang. Iya. Jadi biasanya pesan di bank sampah. Jadi kami biasa kadang kebanjiran. Kami mengajar dan mengajar nasabah atau pengurus untuk membuat terus menerima pesanan dari para lurah. Beberapa penghargaan dan piala yang ada di ruangan minimalis ini. Iya. Nah, ini penghargaan apa ini Pak? Besar sekali plakatnya saya lihat. Kalau ini plakat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terbaik 1 tingkat nasional tahun 2023. Yang ini plakatnya, yang ini sertifikatnya. Ya. Oh, jadi ini yang tingkat nasional ini Pak? Ini tingkat nasional bank sampah seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya. Ada yang kita dapatkan penghargaan dari tingkat internasional Pak? Belum ada. Belum ada. Kalau ini tingkat nasional juga, tetapi bank sampah antar bank sampah binaan Pegadaian seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya. Berarti cukup efektif ini program dari Pegadaian Iya, tadi, betul. karena kebetulan juga Pak Faisal Baso yang kelola, jadi ya akhirnya mendapat banyak penghargaan. Iya. Nah, ini dari mana ini Pak? Ini dari Persepsi juga, bank sampah Geber Emas terbaik. Jadi ada dapat plakat, ada juga dapat hadiah berupa uang tunai. Berupa uang. Iya, karena ini saya lihat banyak ini Pak Iya, yang ini 10 dari juta kementerian. nilainya. Kalau itu juara 2 lomba edukasi 25 juta. 25 Ya, itu juta. besar. Sudah. Dan itu uangnya Pak dikemanakan? Dijadikan dana untuk di bank sampah. Di bank Jadi sampah. kami di sini alhamdulillah tidak susah lagi kalau ada nasabah yang mau langsung cash and carry. Oh, jadi ada Iya. jaminannya lah, Ada nanti jaminan, diberikan. betul. Pak. Oke. Nah, ini Pak, boleh mungkin juga Yang ini? diperlihatkan, ya. Kalau ini jumlah lomba edukasi juara 2. Jadi rata-rata yang plakat yang ada di sini itu tingkat nasional, Pak. Tingkat nasional. Dan Iya. ini ada beberapa piagam penghargaannya yang kemudian plakatnya diikuti juga oleh piagam penghargaan. Nah, piala-piala di sana Pak, karena saya lihat dempet-dempet sekali ini mungkin tidak cukup di tempatnya, Pak. Iya, itu mungkin bisa dijelaskan secara umum ini Pak, pialanya ini dari mana saja? Kalau ini piala lokal, kebetulan tempo hari saya juga sebagai ketua RW di sini, jadi sering ikut-ikut ada lomba administrasi, juara 1 lomba administrasi RW, ada lomba masak. Jadi saya juga itu hobi masak, Mbak Rahma. Hobi masak kita. Hobi masak. Perlu loh Pak, saya berkunjung di salah satu bank sampah yang di sini banyak sekali penghargaannya. Kita di sini kayak kalau mungkin mahasiswa berprestasi nih, Pak, karena sudah banyak penghargaannya. Apalagi nih plakat-plakatnya, kita lihat plakat-plakat bening ini biasanya memang ada di tingkat nasional. Jadi cukup memukau lah bank sampah yang ada di Jalan Kumala ini. Nah, tapi saya penasaran ini Pak Faisal, bagaimana mekanisme alur sampah menjadi emas? Mungkin boleh kita bahas di luar untuk melihat juga spanduk-spanduknya Pak. Boleh. Iya, karena kita sudah terlalu banyak membahas terkait dengan apa saja yang ada di meja ini, sampah daur ulang, buku tabungan dan sebagainya. Kemudian kita juga sudah melihat pemirsa
pemirsa, beberapa penghargaan di kancah nasional maupun tingkat kabupaten di dalam sana di ruangan minimalis yang cukup banyak penghargaan. Nah, tapi Pak Faisal, saya penasaran dengan mekanisme alur sampah menjadi emas. Memilah dari sampah dari rumah, terus membawa setor sampahnya ke bank sampah, terus kami sebagai pengurus menimbang dan menilai dalam bentuk rupiah, dipindahkan di sini, dicatat di sini. Langsung dicatat manual. Dicatat manual. Setelah itu kami mengajak atau menawarkan nasabah untuk konversi ke tabungan emas. Bukunya lain lagi, seperti ini bukunya. Dari itu ada kewajiban Pak, kewajiban dari sini ke sini? Tidak wajib, tapi kami mengedukasi masyarakat bagaimana caranya belajar untuk belajar investasi. Ya, dan selalu saya ingatkan, investasi itu tidak mesti dari yang besar-besar saja, tetapi boleh dari kecil-kecil. Jadi masyarakat cukup terbantu Pak dengan adanya ini semua. Jadi mereka selalu excited atau punya rasa tinggi untuk mengumpulkan sampah sebanyak-banyaknya. Sekaligus selain mengumpulkan sampah sebanyak-banyaknya, nah paling tidak bisa menjaga lingkungan depan rumah minimal ya. Jadi selain bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan setiap hari, juga sudah turut membantu pemerintah RT, RW untuk mengurangi sampah yang dihasilkan dari rumah sendiri. Seperti itu. Nah, di sini terakhir Pak, di pengolahan menjadi daur ulang ini. Nah, itu yang saya katakan tadi Pak. Sepengetahuan saya sampah itu adalah masalah, tapi ternyata jadi peluang, bisa jadi emas, bisa jadi uang. Iya. Sangat luar biasa ya Pak, ternyata sampah ini, ternyata Pak Faisal Baso ini sudah lama menjadi korwil forsepsi. Terkait dengan itu Pak, sebenarnya awal mulanya kita menjadi seorang korwil itu, bagaimana jalan ceritanya nih Pak Faisal? Oke, Mbak Rahma, makasih. Sebelumnya Bank Sampah Sokalima ini berdiri sejak 2015. Ya, dan alhamdulillah tempo hari itu Pegadaian punya target untuk membina satu area satu bank sampah. Satu bank sampah. Jadi kami dibina oleh area Makassar 2 yang beralamat di Jalan Mapanyuki. Makanya dari pusat meminta saya untuk juga menjadi korwil di Makassar. Ya, korwil forsepsi. Nanti ceritanya seperti itu Pak. Tapi sebelumnya kita jadi apa Pak sebelum ke korwil itu? Sebelumnya saya seperti biasa, semua sama statusnya sebagai pengurus bank sampah biasa. Ya, kebetulan saya kalau di bank sampah itu ketuanya namanya direktur. Direktur. Ya, jadi saya direktur di Bank Sampah Unit Asokalima. Ya, yang bank sampah pusatnya itu kalau yang di Kota Makassar, yang di Todopuli itu, yang Todopuli. Tapi Pak, kan menjadi seorang korwil itu apalagi Pak Faisal tadi mengatakan ada beberapa daerah itu Pak, ada beberapa daerah lagi tadi Pak yang jadi, kita pegang. Kalau korwil Makassar itu meliputi Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, hingga Maluku. Hingga Maluku. Jadi ada 4 Sulawesi. Ya, ada 3 Sulawesi sampai di Maluku 3 Sulawesi sana. sampai Maluku sana. Jadi walaupun kita mengatakan bank sampah kita terbaik di kabupaten kota kita, kalau kita tidak melaporkan data-data capaian kita ke aplikasi Simba itu, dari kementerian tidak akan membaca kalau kita ada di kabupaten atau kota itu. Jadi harus dihubungkan dengan aplikasi itu Pak, untuk koordinasinya. Koordinasinya memang. Jadi semua bentuk pelaporan dari penjualan sampah organik sampai inovasi-inovasi jumlah nasabah semua. Kalau lomba tahunan itu akan turunlah tim verifikasi lapangan. Tim verifikasi lapangan. Iya, akan turun. Untuk meninjau langsung. Meninjau apa betul yang diinput sesuai dengan yang sesuai dengan faktanya. Iya, betul. Oke. Tapi Pak, ini kan untuk mendapatkan suatu penghargaan, mendapatkan atau melihat semua daur ulang ini, melihat kreativitas masyarakat ini, itu kan perlu bantuan mereka, seluruh masyarakat yang terlibat. Oh, ternyata sampah itu bisa jadi ini, bisa jadi emas, bisa jadi uang. Bagaimana cara edukasi itu Pak? Karena itu saya rasa hal yang paling sulit untuk kita ubah. Iya. Jadi memang untuk mengubah mindset masyarakat itu gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Jadi memang kita jangan berhenti untuk mengedukasi mereka. Syukurnya kami selama menjadi bank sampah binaan Pegadaian juga dibekali, difasilitasi anggaran untuk edukasi. Iya. Jadi tidak menunggu dulu ada anggaran dari pemerintah atau dari apa, baru kita melaksanakan sosialisasi. Jadi dari Pegadaian sendiri memang alhamdulillah cukup cukup perhatian mensupport ke kami. Silakan melakukan edukasi supaya bagaimana informasi-informasi tentang pengolahan sampah, literasi mengenai produk-produk yang ada di Pegadaian, belajar untuk investasi itu bisa tersampaikan ke masyarakat sampai tingkat-tingkat bawah seperti itu ya. Berarti di balik dari bekerja kerasnya ini
anggota-anggota tak juga, termasuk Pak Faisal Baso juga yang bekerja keras terkait dengan bagaimana cara mengedukasi masyarakat, juga ada support dari Pegadaian itu sendiri. Betul. Jadi biasa juga ada masyarakat yang pintar cuma ngomong tapi tidak ada bukti, tidak ada aksinya. Tapi tetap kita memperlihatkan bahwa kami bukan sekedar teori. Ya, terbukti kemarin nilai yang paling tinggi yang nilai lomba tingkat nasional itu adalah sampah bisa jadi emas. Sampah. Kami memperlihatkan kepada tim verifikasi dari nasabah membawa dalam bentuk fisik sampah, kami menilai dalam bentuk rupiah dan langsung kami top up melalui aplikasi agen, melalui handphone, ya langsung keluar stroke. Jadi dari tim verifikasi langsung nyata dia lihat, bukan cuma cerita. Jadi ada bukti fisiknya, ada bukti, Pak. Ya. Kemudian itu menjadi investasi panjang. Investasi jangka panjang. Jangka panjang. Nah, ini kan sudah banyak lagi mendapatkan penghargaan di kancah nasional, Pak. Kalau dari Pak Faisal Baso sendiri, bagaimana rasanya itu, Pak? Apalagi kita yang menghandle ini beberapa wilayah, beberapa daerah yang kemudian akhirnya kita yang mendapatkan beberapa penghargaan di kancah nasional. Itu perasaan tak bagaimana, Pak? Kira-kira? Iya, pastinya saya sekali, merasa suatu kebanggaan bisa membawa nama kota Makassar, yang mana saya punya harapan bisa menularkan ke teman-teman agar bisa lagi ada kader baru yang bisa menjadi bank sampah terbaik juga di tahun-tahun berikutnya. Penerus. Ya, ada penerus. Karena mungkin dikatakan bisa berhasil kalau sudah bisa menularkan ke siapa saja. Jadi makanya saya selalu bilang ke teman-teman, saya tidak dikatakan berhasil kalau cuma saya pengen teman-teman juga bisa menjadi bank sampah binaan terbaik di kabupaten kota masing-masing. Iya. Dan saya siap bukan mengajar, tapi saya siap untuk berbagi. Siap berbagi ilmu, Pak. Siap. Nantinya biar mereka juga bisa dapat juara. Betul. Bukan hanya bank sampahnya Pak Faisal yang selalu mendapatkan juara di kancah nasional atau penghargaan di kancah nasional. Betul. Oke. Ada motivasi yang ingin disampaikan untuk masyarakat pemirsa Berita Kota Makassar, Pak, sebelum kita berakhir? Iya. Oke, terima kasih. Kami dari Bank Sampah sangat berharap program ini bisa meluas di setiap di Kota Makassar, utamanya tingkat RW, karena di Kota Makassar itu sudah di setiap kecamatan sudah ada motivator atau pendamping yang bisa membantu teman-teman, Bapak Ibu. Saya juga mengambil bagian menjadi pemerhati lingkungan, membantu pemerintah untuk mengurangi sampah dan tidak menutup kemungkinan sampah itu juga bisa membawa berkah untuk kita. Ayo kita jaga alam, insya Allah alam jaga kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Faisal sekali lagi. Mbak Rahma. Semangat terus dan semoga kedepannya dapat penghargaan lagi di kancah nasional. Dan untuk pemirsa Berita Kota Makassar, kisah inspirasi tentunya nantikan terus di kanal YouTube BKM News yang menyajikan satu informasi 4 media. Bisa dibaca, didengar, dan juga bisa ditonton bersama saya Rahma dan juga Bapak Faisal Baso selaku Korwil Forsepsi. Kita pamit, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.